Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Alhamdulillah ta'ala, kita sekarang lanjutkan pembahasan kita masih tema kesyirikan. Sekarang kita masuk ke tarikh asyirk, sejarah kesyirikan yang terjadi di Bani Adam. Bahwasanya kesyirikan itu tidak serta-merta muncul begitu saja, akan tetapi ada tahapan-tahapannya. Ya, kenapa kesyirikan di zaman ini ada? Jadi dia bertahan melewati zaman-zaman yang lama. Ya, dari zaman Nabi, ya, bahkan dari zaman Nabi Adam terus sampai masa kita sekarang, bagaimana tahapan-tahapan kesyirikan tersebut akan kita lihat pembahasan ringkasnya pada kesempatan kali ini insyaallah taala. Taib, tarikh asyirk, sejarah kesyirikan pada Bani Adam. Pertama, at-tauhid huwal aslu fi Bani Adam. Tauhid itu adalah dasar dari Bani Adam. Jadi manusia itu asalnya bertauhid. Ya, manusia itu dari sejarah manusia pertama kali itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di masa Nabi Adam itu semua manusia mentauhidkan Allah. Ya. Jadi asal manusia itu adalah mengesahkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Belum ada namanya kesyirikan di zaman itu. Ya. Baik. Itulah kenapa anak manusia jika baru dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah tauhid maksudnya. Ya. Ya, sampai kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia sebagai orang Yahudi atau orang Nasrani. Ma min mauludin illa yuladu ala fitrah. Baik. Kemudian awwalu syirkin hadatsa. Hadatsa fil ardi, ya, kurang fi di sini. Awwalu syirkin hadatsa fil ardi kana fi qaumi Nuhin lamma ghalau fis salihin. Kesyirikan yang pertama kali hadatsa fil ardi, terjadi di muka bumi, kana fi qaumi Nuh, yaitu di kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, jadi ada jarak 2 qurun, 2 abad dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh. Selama 2 abad itu manusia masih mentauhidkan Allah. Ketika masuk zamannya Nabi Nuh, di situ orang-orang mulai melakukan kesyirikan. Bagaimana awalnya kesyirikan mereka? Mereka golau, berbuat gulu, berlebih-lebihan, fis salihin, terhadap orang-orang yang soleh. Jadi ketika ada orang-orang yang soleh di kalangan mereka meninggal dunia, ya, mereka buatkan monumen untuk mengenang kebaikan dari, ya, orang soleh tersebut. Jadi di bangsa atau kaumnya Nabi Nuh dulu ada seorang laki-laki yang baik, yang sering memberikan sedekah kepada orang-orang yang datang. Ya, kemudian ketika dia sudah meninggal dunia, rumahnya yang tempat dia dulu sering gunakan untuk beribadah itu di situ dibuatkan monumen untuk mengenang kebaikan laki-laki tersebut agar dicontoh sama masyarakat. Niatnya baik, akan tetapi ketika generasi tersebut meninggal, muncul generasi-generasi selanjutnya, di situ iman itu mulai lemah, akhirnya syaitan, iblis membisikkan agar menyembah berhala tersebut. Ya, akhirnya mereka berlebih-lebihanlah dalam memuja orang yang soleh tadi, memuja monumen tadi. Nah, akhirnya terjadilah kesyirikan di kalangan mereka. Ya, setelah beralih ke beberapa generasi kemudian, mulai mereka menyembah monumen tadi yang tadinya tidak diniatkan untuk disembah. Itulah kenapa syariat itu tidak memperbolehkan kita bikin monumen sebagainya. Ya, tidak, kita mengenang kebaikan seorang itu tidak harus dengan monumen. Ya. Taib, yaitu kesyirikan yang terjadi pertama di muka bumi, itu di zamannya Nabi Nuh. Itulah kenapa diutus Nabi Nuh untuk mendakwahi mereka agar mereka kembali kepada tauhid. Kemudian setelah zaman Nabi Nuh, jauh kemudian di bawah, ya, asyirku fi qaumi Musa, kesyirikan di zamannya Nabi Musa. Hadatsa indama takhadzul ijla. Bagaimana bentuk kesyirikan mereka? Yaitu ketika mereka mengambil al-ijla, ya, sapi, sebagai anak sapi, dijadikan sebagai Tuhan. Ketika Nabi Musa pergi meninggalkan kaumnya, diperintahkanlah Harun, saudaranya Nabi Musa, untuk menjaga kaum, untuk mendakwahi mereka, gitu, agar tetap berada di atas tauhid. Tapi mereka tidak mau mendengarkan ajaran Nabi Harun, ya, seperti Nabi Musa,
Kemudian mereka malah ada seorang yang namanya Samiri, dia mengambil anak sapi, kemudian dia mengajak orang untuk menyembah anak sapi tersebut. Anak sapi itu dibuat bukan hewan, anak sapi langsung makhluk hidup, bukan ya, dibuat patung anak sapi. Yang patung anak sapi dibuat dari emas, kemudian dia berongga, ya, berongga, dia bolong bagian tengahnya. Maka ketika datang angin, timbul suara. Nah, dikira itulah suara dari Tuhan, ya. Itu akhirnya yang menyebabkan mereka untuk menyembah anak sapi tersebut. Baik. Itu kesyirikan di zaman Nabi Musa di kalangan Bani Israel. Kemudian kalau kesyirikan selanjutnya terjadi di zaman di masanya Nabi Isa. Asyirku fin nasara hadatsa ba'da raf'i Isa alaihi salam ala yadi Bulis. Yaitu kesyirikan di kalangan orang Nasrani terjadi setelah Nabi Isa diangkat atau dimulia-muliakan, ya, dengan berlebih-lebihan oleh Bulis. Bulis itu para paus, ya. Paus Paulus itu, ya, pembesarnya orang Nasrani, ya. Paus itu yang pertama kali mengatakan Isa itu adalah anak Tuhan, ya. Akhirnya terjadilah kesyirikan di kalangan mereka. Tadinya mereka di atas ajaran tauhid yang diajarkan oleh Nabi Isa. Tapi sepeninggal Nabi Isa, sepeninggal murid-murid Nabi Isa, ya, muncullah orang-orang yang jahil di kalangan mereka. Kemudian mereka sepakat untuk menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Ya, itu karena yang mengangkatnya adalah pertama kali adalah Bulis ini, yaitu Paus Paulus. Mulai dari Paus yang pertama sampai Paus yang sekarang, yang di Vatikan sekarang. Baik. Kemudian kalau di zaman Nabi Muhammad, ya, kapan terjadinya? Asyirku fi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadatsa ala yadi Syiah al-Fatimiyyin. Ya. Kalau di zaman Nabi Muhammad, ketika Nabi masih hidup, ya, kesyirikan itu, nah, masih sedikit, ya, masih sedikit. Ketika beralih selesai zaman Khulafaur Rasyidin, nah disitulah berani muncul orang-orang pelaku kesyirikan itu. Zaman Khulafaur Rasyidin nggak berani muncul terang-terangan. Ada tapi tidak berani muncul secara terang-terangan. Ya. Mereka muncul terang-terangan kapan? Ketika Syiah al-Fatimiyyin, dinasti Fatimiyun. Ya, ketika mereka naik tahta, ya, dan mereka berakidah bukan Ahlus Sunnah tapi akidah Syiah, ya. Hinama banau al-masyahid al-kubur, ketika awalnya mereka membangun masyahid. Masyahid itu ornamen-ornamen di atas kuburan. Ya, jadi kuburannya tadinya biasa saja, kuburan para sahabat, kuburan ulama-ulama besar, ya, sama orang Syiah itu dibikinkan ornamen, diperindah kuburan tersebut. Ya, dari situlah muncul kesyirikan sebagaimana yang sampai kita saksikan di zaman ini. Ya, taib. Kemudian asyirku indal Arab hadatsa ala yadi Amr ibn Luhai al-Khuzai. Ini seharusnya ini dulu tadi, ya. Sini baru ke atas. Salah tadi, ya. Ini kesyirikan di kalangan orang Arab secara umum, tidak di zaman di Mekah Madinah saja, tapi secara umum, ya. Secara umum karena Mekah dan Madinah merupakan pusat peradaban di zaman itu, pusat peradabannya orang Arab di Jazirah Arab. Pertama kali di Arab itu muncul ketika Amr bin Luhai al-Khuzai pulang dari Syam. Di Syam, ya, Syam itu daerah Yordan, daerah, ya, Palestina dan seterusnya, di bagian utara itu, ya. Ketika dia pulang dari Syam, Amr bin Luhai al-Khuzai, ya, membawa berhala dari sana. Berhalanya namanya Hubal, dibawa ke Mekah dijadikan sembahan. Jadi dia di Syam melihat orang-orang Nasrani itu menyembah patung. Maka dia berpikir, bagaimana kalau saya bawa nih patung ini satu, bikinkan buat orang Arab satu, ya. Sebagaimana mereka menyembah patung di sini. Hanya dibawa satu patung, bawa pulang, ya. Kemudian mulailah di situ kesyirikan menyebar, berhala mulai dibangun di sekitar Ka'bah. Asalnya adalah pelakunya adalah Amr bin Luhai al-Khuzai ini. Maka Nabi dalam hadis mengatakan, aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai berjalan di neraka dengan ususnya terburai, ya, ususnya di tanah begitu, ya. Berojol ususnya di tanah karena perbuatan yang telah dia lakukan semasa hidupnya. Baik, ini dia penjelasan singkat sejarah dari kesyirikan yang terjadi di kalangan manusia. Kemudian insyaallah taala setelah kita tahu sejarah kesyirikan ini, insyaallah kita akan lihat nanti khuturahnya, ya, bahaya kesyirikan ini dan apa akibat yang ditimbulkan bagi pelaku kesyirikan. Taib.
Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.